Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10-9 kelompok 4 ingin mengobservasikan tentang pencemaran tanah. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Siti Jumiarsi. Saya Rafli Aditya Juanda. Saya Yuga Aura Nur Mirza. Saya El Alvaro Surem. Saya Marsyulina. Saya Reza Novela. Pencemaran tanah adalah suatu kondisi di mana tanah tercemar di area permukaan atau bahkan bawah tanah. Pencemaran ini disebabkan karena adanya polutan atau kontaminan yang mencemari tanah. Pencemaran tanah dapat terjadi disebabkan oleh banyak faktor, tetapi umumnya disebabkan karena perbuatan manusia dan juga karena alami. Jadi ada pencemaran tanah alamiah dan ada pencemaran tanah buatan. Meninjau pada kasus kontaminan polusi terhadap tanah, banyak yang disebabkan oleh penyebab alamiah di dalam tanah itu sendiri. Hal ini terjadi ketika kadar kontaminan tersebut tinggi, serta masih tetap bisa menimbulkan pencemaran terhadap tanah dan tetap beresiko. Meskipun disebabkan oleh proses alamiah kontaminan yang ada di tanah, tetap saja berbahaya dan berpotensi menimbulkan banyak dampak negatif terhadap kehidupan. Sama halnya dengan pencemaran udara dan juga pencemaran air, pencemaran tanah bukanlah permasalahan sederhana. Dengan kata lain, pencemaran tanah adalah salah satu permasalahan yang perlu diberikan perhatian besar, terutama di beberapa dekade terakhir. Pencemaran tanah menjadi masalah yang serius dari waktu ke waktu. Penyebab terjadinya pencemaran tanah bisa disebabkan oleh limbah industri pertanian berlebihan menggunakan pestisida dan pupuk pembuangan sampah tidak terkelola serta kecelakaan minyak atau bahan kimia yang merusak lingkungan. Akibat pencemaran tanah dapat mencakup kerugian kesehatan manusia karena konsumsi tanaman atau air tanah terkontaminasi, penurunan kesuburan tanah, kerusakan ekosistem, serta dampak negatif terhadap flora dan fauna di lingkungan tersebut. Pencemaran tanah juga dapat mengancam sumber daya air bawah tanah. Untuk terjadinya pencemaran tanah, 1. Pengelolaan limbah. Lokasi pembuangan yang aman, gunakan teknologi ramah lingkungan pertanian. 2. Gunakan pestisida dan pupuk dengan bijaksana. Praktik rotasi tanaman. 3. Pengelolaan sampah. Tingkatkan pemilihan sampah dan daur ulang. 4. Pemantauan lingkungan. Perkuat sistem pemantauan untuk deteksi dini. 5. Regulasi lingkungan. Terapkan regulasi ketat terkait limbah dan bahan kimia. 6. Edukasi masyarakat. Informasikan tentang konsekuensi pencemaran. Promosikan praktik berkelanjutan. Kesimpulannya adalah pencemaran tanah membawa dampak serius terhadap lingkungan, kesehatan manusia, dan berkelanjutan ekosistem. Terdapat resiko pada pertumbuhan tanaman, kandungan racun, dan kesehatan manusia. Dengan kakak siapa? Dengan Ainun. Apakah aku boleh kasih pertanyaan dengan mengenai tanah dampak sampah ini? Apa sih dampak kakak yang kakak rasakan dari sampah yang menumpuk ini? Kalau dari aku sih lebih ke kenyamanan sama ke kesehatan. Karena kan kalau misalkan sampah numpuk itu kan lebih lebih kotor juga, terus baunya juga kalau misalkan hujan itu kan gak enak. Terus buat kesehatan juga biasanya kalau misalkan sampah numpuk itu kan banyak lalat-lalat yang nantinya mungkin bisa jadi itu nyebarin penyakit-penyakit ke makanan-makanan yang ada di sekitar kita kan gak pernah tahu gitu. Dan apa harapan kakak kepada pemerintah untuk mengatasi masalah penumpukan sampah di sini? Kalau menurut aku mungkin bisa lebih untuk sampah-sampah yang bisa didaur ulang, mungkin bisa didaur ulang, disetor ke bank-bank sampah yang ada di Tangerang Selatan khususnya, karena sekarang kan udah banyak banget sasaran komunitas-komunitas sampah yang bisa ngubah sampah itu jadi barang-barang bermanfaat kayak paving block, terus kayak meja dan sebagainya macamnya. Mungkin pemerintah bisa bekerja sama komunitas-komunitas pengepul sampah biar sampah-sampah yang bisa didaur itu bisa bermanfaat lagi, jadi bisa mengurangi sampah yang ada. Kalau misalkan sampah yang tidak bisa didaur ulang kayak sampah rumah tangga, sayuran, dapur dan segala macam itu mungkin bisa dijadikan kompos alami yang nantinya bisa jadi pupuk buat tanaman-tanaman yang ada di rumah kita khususnya. Nah, tapi selain buat pemerintah juga aku sih pengennya dimulai dari kita dulu aja. Kalau misalkan kita sekiranya punya sampah yang bisa didaur ulang, mungkin bisa kita daur ulang. Kalau misalkan kita punya sampah rumah tangga, bisa kita mulai buat kita bikin kompos organik dan sebagainya macamnya kayak gitu. Terima kasih ya kak.
Oke Pak, permisi saya mau bertanya, nama Bapak siapa? Nama saya Cepi, Sebagai apa di sini Pak? saya pedagang kopi di sini. Oke baik, saya ada pertanyaan untuk mengenai limbah di sini Pak. Gimana sih tanggapan Bapak untuk mencegah polusi tanah di sini Pak? Apa harapan Bapak? Ya kalau untuk mencegah kita di sini kan kalau untuk limbah sampah ya itu kan adalah limbah dapur, limbah sampah dapur, terus ada limbah seperti daunan, pohon ranting lah sejenisnya gitu ya. Itu biasanya kalau untuk limbah dapur itu dikemas di plastik seperti itu, terus dimasukin ke bak sampah sendiri dan itu setiap harinya dibuang. Oke, ada mobil angkutnya nanti itu kurang lebih pagi jam 5 subuh, setelah subuh ya. Setelah subuh itu diangkat. Terus untuk limbah seperti yang bisa dibakar seperti kayu-kayu, ranting, daun itu biasanya dibakar, nggak bisa dibawa. Nggak bisa dibawa ke mobil gitu karena memang ada aturannya masing-masing gitu. Jadi pencegahannya ya seperti itu supaya limbah nggak numpuk lama ya kan. Begitu juga dari warga sekitar juga membantu supaya sampah juga nggak berceceran gitu. Jadi ya kurang lebihnya untuk pencegahannya ya seperti itulah. Untuk mencegah limbah supaya nggak bertumpuk kita angkat setiap hari, bukan saya ya, tapi yang ada petugasnya sendiri gitu, yang angkat limbahnya seperti itu kurang lebihnya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Sama. Kertas lakmus adalah indikator pH yang umumnya digunakan. Lakmus yang telah dicelupkan, keduanya tidak berubah warna, yang menandakan larutan air tersebut netral. pH universal yang telah dicelupkan ke dalam air sesuai indikator pH menunjukkan pada warna angka 7, yang artinya larutan air tersebut netral. Sekian observasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.